Selamat pagi Pak Suhardi. Pagi. Ya, Oke, terima kasih ya sudah bersama RRI pagi ini Pak bersama Ferry ya, nih. ada live hari. Oke, Iya, Pak. Pak, Terima Pak, kasih. kalau Ya, dari Kabupaten Sika 16 orang, kemudian dari Kabupaten Ende 19. Nah, untuk tahun ini kuota haji dari Kabupaten Manggarai Barat berapa nih jumlah nih Pak Suhardi? dari Manggarai Barat Hmm, semula 20, hmm, tapi satu mengundurkan diri karena alasan mendampingi mamanya. Namanya tidak keluar, belum baik. keluar tahun ini. Hmm, Lalu yang pasti 19 tahun ini berangkat. Terdiri dari dua kecamatan Komodo hmm. 15 orang, kecamatan Boleng 4 orang. Jadi ada 19 Bukan? orang ya Pak Ya, Suhardi ya? iya, Hmm. benar. Oke, Pak, sejauh mana nih kesiapan para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ini? Apa sudah misalnya ada kegiatan manasik ataupun latihan-latihan mental maupun fisik yang sudah diberikan oleh Kemenak Kabupaten Manggarai Barat nih Pak Suhardi? Ya, terima kasih. Seluruh persiapan kita sudah lakukan. Mm-mm. Di antaranya persiapan awal itu administrasi calon jemaah haji. Itu kita Oke. sudah lakukan semua. Mm-mm. Lalu kemudian eh, berkaitan dengan kesehatan. Mm-mm. Tes kebugaran sudah dilakukan. Pemeriksaan kesehatan. Mm-mm. Lalu meningitis itu sudah dilakukan. Mm-mm. Yang baru ini kami lakukan itu adalah kegiatan manasik haji. Oke. Itu sudah dilakukan baik tingkat kabupaten 2 hari Senin Selasa, Mm-mm. lalu kemarin tingkat kecamatan tuh Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 4 kemarin itu sudah dilakukan. Yang sekarang tingkat terakhir itu adalah karena ada persyaratan dari pemerintahan Arab Saudi, ada PCR. Mm-mm. PCR rencananya nanti tanggal 18 sekitar jam 3 sore. Lalu tanggal 19 kami ke Surabaya, nginap 1 malam di hotel. Mm-mm. Lalu masuk asrama haji tanggal 20 jam 12 dan berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah itu tanggal 21 jam 11 lewat 45 menit. Demikian, Pak. Mm. Pak, sebenarnya kuota haji ya untuk Manggarai Barat untuk tahun ini sebenarnya berapa? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum pandemi misalnya nih Pak Suhardi. Untuk tahun 2020, Mm-mm. setelah 2019 itu kuotanya 66 orang. Baik. Ya, karena pandemi 2 tahun tidak jalan, lalu tahun ini dari kuota NTB 303, Manggarai Barat dapat 20 tadi itu, yang pasti Baik. berangkat 19, Baik. Jadi begitu. untuk tahun ini hanya 19. Dari 19 ini pendaftaran sejak tahun berapa? Kalau dari dua kabupaten tadi disampaikan bahwa sejak tahun 2013 nih Pak untuk yang akan diberangkatkan. Kalau untuk Manggarai Barat sejak tahun berapa nih pendaftarannya sendiri nih Pak? Ya, Manggarai Barat daftar awal 2013 ini. Oh sama ya berarti ya Pak Ya, ya. awal 2013 ya. Mm-mm. Yang 2012 sudah habis, sekarang Mm. masuk awal 2013. Ya. Oke, jadi yang diberangkatkan 19 orang. Apa memang kemarin mungkin ada calon jemaah haji yang misalnya karena kelebihan umur kemudian dibatalkan atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi untuk tahun ini ada persyaratan dari pemerintah Arab Saudi, itu ada pembatasan umur, Mm-mm. yaitu 65 tahun per 30 Juni. Mm-mm. Ya, 63 tahun. Jadi karena ada pembatasan umur, maka dari sekian, dari 66 itu, kuota 2020 itu yang keluar nama itu, Mm-mm. setelah dipotong umur segala macam, lalu kita 20 itu. Karena Oke. kuota kita ini kan kuota provinsi. Mm-mm. Ya, jadi kuota provinsi 303 itu, lalu di antara 333 itu, kabupaten mana yang namanya masuk sesuai dengan urutan daftar nomor polisi itu, Mm-mm. nah itulah dapatnya kita itu di situ. Begitu. Baik. Oke. Pak, bagaimana nih kondisi atau kesiapan para calon jemaah haji sendiri kalau misalnya keadaan kesehatan fisik mereka, kemudian mental mereka nih yang akan diberangkatkan nih dari 19 orang nih Pak Suwardi? Ya,
secara mental saya lihat mereka sangat siap sekali. Oh, oke. Karena umurnya di bawah 65, Baik. rata-rata kondisinya sehat. Walaupun ada satu dua yang saya lihat jalannya agak susah karena ada asam urat segala macam, tapi secara umum mereka ya Sehat sehat ya. lah. Baik. Ya sehat. Ya. Jadi mereka ini sudah siap ya untuk diberangkatkan, dan kita berharap ya mudah-mudahan perjalanan mereka ke Tanah Suci ini aman dan pulang juga dengan selamat ya Pak Suhardi ya. Ya, jangan ada kendala. Baik. Mudah-mudahan. Lalu persiapan kita untuk pelepasan ini, kita sudah membuat rundun acaranya itu dan schedule-nya. Pelepasan oleh Pemda nanti kemungkinan tanggal 17 Juni, tanggal 18 kita PCR, lalu 19 berangkat ke Surabaya. Oke, kalau diberangkatkan dari Manggarai Barat sendiri tanggal berapa nih Pak Suhardi? Tanggal 19, pelepasan di Pemda itu tanggal 17. 17, oke. Kemudian ke Kupang dulu ya untuk di PCR ya Pak ya? Atau langsung ke Surabaya nih? Ada 3 kabupaten yang langsung ke Surabaya, termasuk Manggarai Barat. Oke. Dan selain itu mereka singgah di transit di asrama di Kupang. Oke, kalau 2 kabupaten tadi Sika dan Ende mereka harus ke Kupang, tapi Manggarai Barat langsung ke Surabaya ya Pak ya? Langsung Surabaya, ya. Oke, Pak, berapa petugas nih yang akan menemani calon jemaah haji menuju Tanah Suci nih Pak Suhardi? Kalau petugas yang menuju Tanah Suci untuk di Manggarai Barat tidak ada, karena itu di tingkat provinsi, Pak. Oke. Itu sudah seleksi tingkat provinsi, sudah ada berapa orang yang saya lihat dinyatakan lulus itu, yang nanti menemani jemaah haji dari Surabaya ke Tanah Suci. Tapi untuk Manggarai Barat, Surabaya, tenaga kesehatan dokter nanti 1 orang menemani jemaah sampai di Surabaya. Dan direncanakan pulangnya nanti 2 orang, 1 dokter, 1 perawat. Setelah pulangnya dari Surabaya ke Labuan. Baik, jadi sekitar mereka di sana sekitar 40 hari ya Pak Suhardi ya? Ya, di Mekah sekitar itu. Oke, Pak Suhardi ini yang terakhir nih, pasti kita juga berharap ya perjalanan teman-teman kita, saudara kita ya ke Mekah nanti ya semuanya berjalan aman, sehat, Amin. Amin, ya. dan kira-kira nih bagaimana nih harapan sendiri nih untuk para calon jemaah haji dan calon jemaah haji yang akan datang ya, mudah-mudahan ke depan juga kuota untuk Manggarai Barat semakin meningkat nih Pak Suhardi, silakan. Ya. Kita harapkan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya umumnya juga bangsa Indonesia. Kita doakan jemaah kita ini mudah-mudahan pergi dengan selamat, pulang juga selamat, dan tentunya mudah-mudahan mendapat predikat haji dan haja yang mabrur dan mabruro. Amin. Ya, itu pastinya. Karena jemaah haji ini tentu duta kabupaten, duta provinsi, dan duta bangsa dan negara kita yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Ya. Harapan kepada jemaah haji, mudah-mudahan tetap patuhi protokol kesehatan, lalu kemudian jaga diri, berhati-hati, jangan sampai nilai ibadah hajinya itu terkurangi gara-gara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang walaupun sederhana saja di Tanah Suci. Harapan berikutnya mudah-mudahan tahun depan, tentu tahun ini merupakan pelajaran, pengalaman, dan kalau tahun ini baik, maka mudah-mudahan tahun depan kuotanya kembali normal dan jemaah haji kita berangkat akan lebih banyak lagi. Karena terus terang di Manggarai Barat, sampai dengan sekarang ini daftar tunggu jemaah haji itu kurang lebih 1.700 lebih. Aduh, cukup banyak nih Pak ya. Dan daftar tunggu ya. Di Manggarai Barat lumayan banyak. Baik. Mungkin banyak kedua setelah Kota Kupang. Jadi di Flores berarti paling banyak nih Pak ya di Kabupaten Manggarai Barat. Di Flores paling banyak di Manggarai Barat. Daftar tunggu sekarang 1.700 lebih. Jadi sangat banyak ya. Iya. Pak Suhardi, kira-kira nih sambil menunggu keberangkatan tanggal 17 nanti, apa nih kesiapan apa yang harus dilakukan oleh para calon jemaah haji dan kegiatan apa lagi nih Pak Suhardi untuk calon jemaah haji ini? Ya, untuk aktivitas di kantor secara fisik mungkin tidak ada lagi. Karena kita menghimbau jemaah itu selama menunggu PCR ini diharapkan untuk stay di rumah selama belasan hari.
Karena Baik. dikhawatirkan jangan sampai nanti saat PCR itu terpapar COVID akhirnya positif. Nah kalau positif tentu keberangkatannya ditunda. Jadi kami himbau jemaah untuk jangan keluar rumah, ataupun kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan, sehingga nanti pada saat berangkat atau PCR itu tetap dalam kondisi yang baik lah. Begitu. Baik. Pak Suhardi, terima kasih atas Ya, informasinya sama-sama, Pak. pagi ini. Kita berdoa Ya, bersama ya. sama-sama. Mudah-mudahan keberangkatan calon jemaah haji Salam ini. buat PRRI ND. Ya, ya. Ya, salam kembali untuk Pak Suhardi dan teman-teman di Kemenak Kabupaten Manggarai Barat dan salam sehat. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik ya, kita berharap dan mendoakan bersama ya pendengar, semoga keberangkatan ya saudara-saudara kita menuju tanah suci ya nanti ada yang tanggal 17 dan juga ada tanggal 18 nanti berjalan aman lancar dan juga pulang dengan selamat ya di bulan Agustus nanti. Baik pendengar, itu tadi ya wawancara kami bersama ketiga narasumber kami ya tentang calon jemaah haji dan kesiapan ya keberangkatan para calon jemaah haji ini ke tanah suci Mekah ya pada tanggal 17 dan 18 dan mudah-mudahan informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda ini bermanfaat dan terima kasih ya dari Jalan Durian nomor 1 ND, saya Ferry Soo, presenter Anda, Su Imam ya, pengarah acara dan juga Bung Sani ya sebagai operator studio. Mengucapkan terima kasih dan pendengar ikuti terus ya dialog interaktif setiap harinya dari pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya di Pro 1 RRI ND, kanal Inspirasi.